Pertemuan ke-13 ini topiknya tentang pengantar sistem komunikasi serat optik. Kenapa disebut pengantar? Karena nanti akan ada mata kuliah sendiri, khusus sistem komunikasi serat optik. Ketika kita menyinggung tentang sistem komunikasi serat optik, maka kita langsung terbayang bahwa ada media transmisi yang digunakan, yaitu serat optik itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana konsepnya, apakah sama dengan transmisi menggunakan kabel tembaga? Nah, kemudian bagaimana penerapannya atau implementasinya pada sistem komunikasi secara end-to-end. Nah, mari kita lihat. Tujuan dari pertemuan kita pagi ini, teman-teman mengetahui perkembangan serat optik pada bidang telekomunikasi sebagai bentuk implementasinya. Lalu kemudian karena kita menyinggung tentang serat optik, maka kita tidak lagi menyinggung tentang electricity, tapi menyinggung tentang sumber cahaya yang digunakan pada bumbung serat optik. Lalu kemudian kita menyinggung tentang penggunaannya di lapangan, berarti kita harus mengetahui komponen-komponen penyusun dari serat optik. Lalu kemudian bagaimana mengukur performansi dari serat optik jika digunakan sebagai media transmisi. Kita awali dengan pendahuluan dasar sekali. Ketika kita SMA mungkin sudah pernah kita pelajari tentang indeks bias. Indeks bias adalah dasar dari pembelajaran tentang serat optik. Karena kita akan menggunakan sumber cahaya untuk sebagai media carrier pembawanya. Kalau di modulasi yang sebelumnya, kita menggunakan frekuensi dengan sinyal sinusoidal tunggal, maka di komunikasi serat optik ini kita akan tumpangkan menggunakan sumber cahaya. Nah, kita sudah pernah mengetahui ilmu fisika optik khususnya tentang pembiasan atau dispersi. Hukum yang pertama menyatakan bahwa cahaya datang dari media dengan indeks bias rendah ke benda yang berindeks bias lebih tinggi. Dia akan mendekati garis normal. Sebagai contoh, cahaya dari udara ke kaca. Sebagai ilustrasi pada gambar di bawah, kita bisa lihat di sebelah kiri, cahaya datang dari udara ke media yang berwarna biru muda. Cahaya berupa kaca. Maka kita bisa lihat dengan indeks bias N1 ke N2, maka cahaya akan mendekati garis normal. Lalu kemudian sebaliknya, jika cahaya yang datang dari media dengan indeks bias tinggi, contoh misalkan kaca, lalu kemudian ke indeks bias yang lebih rendah, katakanlah contohnya adalah udara, maka dia akan menjauhi garis normal. Nah, ini yang kita akan gunakan bagaimana nanti menjaga cahaya tersebut selalu berada pada media bumbung serat optik tersebut. Tidak terjadi pembiasan yang itu bisa menyebabkan loss jika kita bahas pada konsep transmisi kabel tembaga. Kita lihat selanjutnya. Nah, jika sudut datang kita perbesar, pada kasus yang kedua tadi, yang dari kaca ke udara, maka suatu saat cahaya akan tepat dibiaskan 90 derajat. Nah, sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat ini kita katakan sudut kritis.
sudut datang yang menyebabkan sudut bias ini 90 derajat, maka itu kita katakan sudut kritis. Sehingga ketika kita perbesar sudut datang ini, maka sudut bias ini akan semakin menjauhi garis normal. Yang kita harapkan adalah pembiasannya relatif bisa kita redam, sehingga semua dari sumber cahaya akan terpantulkan berada pada bumbung media yang kita gunakan. Kemudian ini adalah ilustrasinya pada gambar ilustrasi berikut. Jika signal yang cahaya yang berwarna biru ini, sudut theta I-nya kita perbesar menjadi lebih besar dari sudut kritis, maka dia akan dipantulkan. Artinya sudut biasnya dari 90 derajat akan menjadi lebih besar lagi dari garis normal. Dan pada penerapannya, kita berharap terjadi pantulan yang sempurna seperti ilustrasi di gambar paling bawah. Ini adalah arah propagasinya dari kirim ke penerima. Oke. Kemudian kita coba lihat sekilas tentang beberapa formula yang digunakan. Nanti teman-teman akan mendalaminya lebih jauh dengan hitung-hitungan yang lebih banyak dan lebih kompleks pada mata kuliah khusus sistem komunikasi serat optik. Kita coba lihat bahwa jika cahaya yang ditembakkan ke dalam kaca dari udara, maka terdapat batas sudut theta A yang akan menyebabkan cahaya yang masuk ke kaca akan mengalami pemantulan oleh dinding kaca. Oke, tadi sudah kita lihat ilustrasinya. Maka sudut ini disebut sudut batas penerimaan. Sudut batas penerimaan. Jika dia lebih kecil, maka akan terjadi pembiasan. Lalu kemudian sinus dari sudut ini, dari theta A ini, kita sebut dengan numerical aperture. Oke. Lalu kemudian zona sudut yang dibatasi oleh sudut batas penerimaan theta A ini, kita sebut sebagai cone of acceptance. Jika kita gunakan N2 adalah indeks bias dari kaca dan N1 adalah indeks bias dari udara, maka sinus dari sudut batas penerimaan theta A kita bisa gunakan, ini akar ya, akar dari N2 kuadrat kurang N1 kuadrat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita ingin mencapai pemantulan yang sempurna. Lalu kemudian penerapannya adalah seperti ilustrasi berikut. Dari theta A ini kita akan transmisikan atau kita akan kirimkan ke media dengan indeks bias contoh kaca, maka theta A dengan sudut batas penerimaan atau sin theta A yang disebut numerical aperture, ini adalah kita harapkan terjadi pantulan seperti ilustrasi pada gambar 2 di bawah sebelah kiri. Nah, jika dia berada pada sudut yang di luar itu, maka kita akan mengalami ada pembiasan yang keluar dari media kaca. Ini yang tidak kita harapkan. Oke, itu adalah dasar dari konsep sistem komunikasi serat optik. Lebih khusus adalah tentang konsep media serat optiknya, belum diterapkan pada sistem komunikasinya. Lalu setelah kita menyinggung tentang media untuk rambatannya, maka kita lihat sedikit tentang perkembangan dari sumber cahayanya.
kita lihat bahwa sejak zaman telegraf tahun 1800-an, transmisi telekomunikasi kabel itu menggunakan tembaga. Dianggap sebagai mode utama. Lalu kemudian menggunakan cahaya dimulai sejak ditemukannya dua hal. Yang pertama laser sebagai sumber cahayanya, yang kedua adalah serat optik sebagai media transmisi dari laser tersebut. Lalu kemudian laser ini diawali oleh hipotesis Einstein bahwa elektron dapat distimulasi sehingga ia dapat memancarkan cahaya dengan frekuensi tertentu. Kemudian menstimulasi elektron ini artinya elektron dirangsang dengan cara memberikan medan listrik yang berosilasi dengan frekuensi tertentu. Lalu elektro yang tereksitasi ini menyerap energi dan naik dari level semula ke level baru yang lebih tinggi. Lalu kemudian ketika elektron ini melepaskan energi yang ia serap tadi, maka ia akan memancarkan emisi foton dengan frekuensi tertentu. Maka warna dari cahaya yang dipancarkan bergantung dengan energi yang dikeluarkan sesuai persamaan Planck. Persamaan ini kita juga sudah pernah diajarkan di fisika SMA, kalau saya tidak salah. E sama dengan H kali F, di mana F adalah frekuensi, H adalah konstanta, dan konstanta Max Planck. Oke. Lalu kemudian kita lanjutkan tentang teoritis dari teori laser ini. Foton yang dipancarkan kemudian diperkuat sehingga menghasilkan sinar yang disebut sinar laser. Sebelum sinar laser ditemukan, Charles Hutton menemukan sinar Maser. Sinar laser kemudian betul-betul lahir pada tahun 1960 oleh Theodore Maiman dengan demonstrasinya di Hages Lab Malibu. Lalu tidak kurang dari 40 tahun setelah Einstein memberikan hipotesisnya bahwa elektron dapat distimulasi sehingga dapat memancarkan foton, baru tahun 1960 teknologi sinar laser ditemukan. Nah, beda dengan sinar lampu pijar. Sinar laser bersifat koheren, artinya dia tidak menyebar, dia memiliki energi, sehingga jarak jangkaunya pun lebih jauh. Laser ini pada acara-acara keramaian atau ini mendekati tahun baru, sering kita lihat ya di lapangan di mana ada keramaian, sering kita lihat cahaya yang dimainkan ke atas langit untuk hingar-bingar ya. Atau acara sepak bola dulu sempat ramai ya, sinar hijau untuk mengganggu kiper lawan ya. Nah, kita lihat perbedaan antara cahaya yang menyebar dengan cahaya yang koheren. Cahaya yang koheren ini dia menyebabkan laser dapat menempuh jarak yang lebih jauh karena energinya tetap besar. Dia tidak tersebar seperti lampu pijar. Kemudian sifat koheren ini yang menyebabkan sinar laser ini digunakan untuk beberapa keperluan. Salah satunya adalah komunikasi serat optik. Lalu kemudian serat optik yang paling sederhana yang bisa digunakan adalah kaca berbentuk silinder. Kaca berbentuk silinder tabung. Lalu kemudian diameter silinder kaca ini harus dibuat cukup kecil. Tujuannya agar efisien tempat.
Kemudian kaca ini nanti yang akan membimbing cahaya untuk merambat di dalamnya. Maka teman-teman ketika pernah melihat kabel serat optik atau mungkin di rumahnya untuk internet menggunakan akses poin yang sumbernya adalah dari optik, contoh misalkan IndiHome, maka ada bagian dari kabel optik yang biasanya sisa, silakan teman-teman bisa lihat, dipatahkan saja, maka isinya kelihatan ada bagian kaca di dalamnya. Bagi yang penasaran, nanti coba aja lihat, mungkin ada sisa kabel dari petugas yang biasanya diberikan ke kita untuk cadangan, silakan dipatahkan saja. Nah, kemudian untuk meningkatkan kinerja kaca yang berada di dalam untuk membimbing cahaya ini, maka dia perlu dikasih pembungkus. Pembungkus, nah ini nanti akan ada beberapa lapis bungkus. Ada yang di bagian pertamanya disebut cladding. Ada juga nanti outer jacketnya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gambar dari serat optik yang dilengkapi dengan coating, cladding, kemudian outer jacket. Untuk apa? Untuk melindungi bagian inti core yang terbuat dari kaca agar tidak gampang patah dan terbiaskan. Lalu kemudian perkembangan berikutnya dari serat optik ini adalah penemuan lain yang semakin menguatkan posisi serat optik sebagai media transmisi telekomunikasi, yaitu penguat optik dengan EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier. Ini adalah penguat, sama seperti media transmisi kabel tembaga, semakin jauh maka signalnya akan semakin, energi signalnya akan semakin mengecil, maka perlu diperkuat dengan sebuah amplifier. Kita ingat di pertemuan 7 kita membahas loss dan gain pada perhitungan signal noise ratio. Nah, gain itu bisa kita dapatkan dari sebuah penguat amplifier. Lalu kemudian yang kedua adalah penemuan sinyal soliton, sinyal yang tahan terhadap masalah dispersi. Tujuannya agar bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Nah, sekarang kita lihat penempatan atau implementasinya pada sistem komunikasi. Ini adalah gambar ringkas sistem komunikasi serat optik dimulai dari sumber signal analog, lalu kemudian kita convert ke data digital menggunakan analog to digital converter. Tentu saja ini masih berupa elektrik. Lalu kemudian masuk ke blok optik, di mana di sini ada proses modulasi yang digunakan menggunakan laser. Kalau sebelumnya pada modulasi analog dan digital, sinyal carrier pembawanya adalah menggunakan sinyal sinusoidal tunggal. Maka pada blok optik ini, proses modulasinya menggunakan sumber cahaya laser tadi. Lalu kemudian dari proses sinyal termodulasi ini masuk ke serat optik, biasanya disimbolkan dengan gambar seperti ini, lingkaran 2. Lalu kemudian akan dideteksi di sisi penerima berupa detektor. Lalu kemudian dikonversi lagi menjadi analog menggunakan digital analog converter untuk menghasilkan signal analog. Oke, ini adalah contoh penempatannya pada SKSO, sistem komunikasi serat optik. Setelah kita melihat implementasi dari sistem
komunikasi serat optik pada blok diagram berikut. Lalu kemudian kita lihat bahwa jika kita menemukan gambar sebagai berikut, ini adalah biasanya digunakan untuk menyimbolkan serat optik. Oke. Lalu kemudian modulasi yang digunakan pada sistem komunikasi serat optik adalah jenis modulasi amplitudo shift keying, ya, atau nama lainnya on-off keying. Artinya, kalau teman-teman masih ingat, dia hanya mendeteksi apakah signal pada level tertentu ada, lalu kemudian jika bit 0, signal termodulasinya adalah pada level rendah, tidak ada. Jadi seperti switch on, switch off. Kita sudah singgung pada modulasi digital di pertemuan 12 kemarin. Lalu untuk detektornya di sisi penerima, demodulasi pada optik dilakukan biasanya menggunakan fotodetektor. Dia akan berfungsi memeriksa ada atau tidaknya energi foton yang sampai di ujung serat optik. Kemudian kalau teman-teman nanti penasaran, konversi atau konverternya itu ada berupa perangkat kecil, berupa SFH, itu biasanya dari tiang ODP-nya provider, kemudian masuk serat optik ke dalam rumah kita, dari rumah kita nanti kemudian masuk ke perangkat, itu biasanya ada konverternya. Bisa dilihat nanti langsung di rumah jika menggunakan IndiHome atau yang lain sebagainya. Maka dari blok diagram tersebut kita bisa lihat sistem komunikasi serat optik terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah sumber informasinya. Sumber informasinya dari signal analog kemudian kita konversi menjadi deretan data digital menggunakan ADC. Lalu kemudian yang kedua adalah sumber cahaya sebagai carrier pembawanya. Lalu yang ketiga adalah modulator optik, yaitu blok yang berfungsi untuk menumpangkan data digital dari signal informasi, sumber informasi, ke media pengantar cahaya. Lalu yang keempat adalah media transmisi dari serat optik itu sendiri. Lalu yang kelima adalah di sisi penerima, itu harus ada demodulator atau fotodetektor yang berfungsi untuk memisahkan kembali sumber informasi. Lalu kemudian terkait dengan sumber cahaya yang digunakan adalah laser dan LED. LED ini banyak kita gunakan karena murah dan dayanya yang rendah. Contoh pada lampu-lampu di rumah banyak yang menggunakan LED. Nah, LED ini ada 4 warna sebagai informasi. Ada warna merah, hijau, biru, dan putih. Nah, warna LED ini ditentukan oleh doping di dalam semikonduktor pembuat dioda LED tersebut. Ini akan teman-teman mungkin dalami pada mata kuliah elektronika atau elektronika telekomunikasi. Lalu LED merah itu memiliki frekuensi yang paling rendah. Kemudian kita lihat kembali tentang perkembangan beberapa jenis cahaya yang digunakan sebagai carrier pembawa pada sistem komunikasi serat optik ini. Mulai dari laser dengan panjang gelombang 800 nanometer. Multimode. Ini paling umum digunakan. Lalu kemudian tahun 2000-an, laser dengan panjang gelombang lebih panjang, 1550 nanometer,
dengan single mode ini adalah yang paling umum digunakan di tahun 2000-an. Lalu kemudian kita lihat di gambar grafik ini dengan kapasitas yang paling tinggi pada tahun 1990-an adalah dengan panjang gelombang 1550 nanometer single mode. Ini yang paling besar kapasitasnya. Dan saat ini teman-teman bisa tahu bahwa media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membawa traffic yang paling tinggi, yang paling populer adalah serat optik, karena ordernya bisa petabyte bahkan, tidak lagi tera. Lalu kemudian tentang bagian modulasinya, penumpangan informasi elektrik ke optik. Kita sudah dapat pengantar di modulasi analog dan digital. Nah, pada modulasi di sistem komunikasi serat optik ini, signal informasi akan ditumpangkan pada cahaya laser pembawa. Dan teknik modulasinya yang paling sering digunakan adalah on-off keying. Lalu kemudian bagian media transmisi serat optiknya. Dari blok diagram tadi, setelah kita menyinggung tentang sumber cahayanya, sumber informasinya, modulasinya, lalu kemudian media transmisi serat optik. Kita tadi sudah menyinggung secara struktur kabel serat optik itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian core-nya, kacanya, kemudian cladding, kemudian coating, kemudian ada lagi nanti outer jacket. Bahkan kalau dia pada jarak yang cukup jauh atau di daerah yang cukup riskan, dia akan diberi lagi sebuah pipa pembungkus bagian luar. Kalau teman-teman suka lihat di pinggir jalan ada penggalian optik, maka ada selang warna orange yang diameternya kurang lebih 5-10 cm, itu suka ditonjolkan ke luar untuk menandai bahwa petugas agar gampang melihat di situ ada jaringan serat optik. Kemudian secara bahan, serat optik dibuat dari kaca atau plastik. Nah, bahan kaca yang memiliki kemampuan transmisi lebih baik dibandingkan plastik. Kemudian kaca ini seperti yang kita pahami, resikonya adalah rentan patah. Maka petugas-petugas yang biasa memasang fiber to the home itu harus menjaga agar kabel optik ini tidak terjadi bending yang melebihi sudut tertentu. Dan bawahnya pun biasanya harus dibuat melingkar, tidak ditekuk. Seperti kabel tembaga biasanya suka dibawa dengan tekuk ya. Walaupun kabel tembaga juga tidak disarankan untuk ditekuk lebih dari 90 derajat. Akan memiliki loss yang lebih besar. Apalagi kaca akan terjadi patah. Kemudian serat optik modern didesain untuk bekerja pada panjang gelombang 1550 nanometer atau gelombang inframerah. Nah, kemudian permasalahannya pada serat optik ini ada dua, redaman dan dispersi. Redaman dan dispersi. Pada kabel tembaga pun kita juga mengalami permasalahan redaman dan jarak jangkaunya yang pendek. Kemudian terkait dengan redaman, sama seperti konsep pada kabel tembaga, semakin jauh jaraknya tentu semakin berkurang daya dari energi yang kita salurkan. Maka konsepnya adalah perlu penguat. Nah, redaman ini selain dipengaruhi oleh jarak, juga dipengaruhi oleh sambungan-sambungan. Sambungan-sambungan ini memiliki redaman. Ya, sambungan yang tidak sempurna seringkali yang menyebabkan loss
yang lebih tinggi sampai hingga sekian desibel. Nah, pada serat optik, sambungan ini tidak bisa dengan mudah seperti kabel tembaga. Kita tinggal pakai obeng, saya pakai tang saja, kita lilit, kita ikat, jadi. Tapi pada serat optik ini lebih sulit, karena inti atau core-nya adalah kaca. Maka kita harus menggunakan alat khusus, menggunakan splicer, dan prosesnya namanya splicing. Teman-teman bisa nanti pada praktikum sistem komunikasi serat optik, kemungkinan akan diajari praktikum cara menyambung kabel serat optik. Atau kalau teman-teman rajin, ada petugas IndiHome lagi memasang mungkin di rumah atau di tetangga, ada bawa alat splicing, bisa ikutan melihat mereka bagaimana proses menyambungnya. Nah, sambungan ini seringkali menimbulkan redaman, apalagi jika sambungannya tidak sempurna. Ini adalah contoh, misalkan ilustrasi dari proses sambungan serat optik. 3 km, kemudian disambung lagi 4 km, kemudian dua sambungan ini sudah memberikan redaman. Kalau satu sambungan itu 0,1 desibel, maka 0,2 desibel. Tergantung redamannya berapa. Nah, maka petugas biasanya lebih baik menghindari redaman. Kalau misalkan dari tiang ODP untuk menuju ke rumah kabelnya kurang panjang, maka tidak disambung. Lebih baik diganti baru saja. Diganti baru saja untuk mengurangi redaman. Dan bagaimana mengukurnya? Petugas akan membawa alat ukur untuk power meternya, mengukur redaman, atau nanti membawa perangkat yang namanya OTDR untuk melihat redaman dan titik rusaknya atau titik loss yang tingginya di sebelah mana dari titik ukur. Katakanlah misalkan terjadi ranting pohon patah, kemudian menimpa kabel serat optik, maka putus. Nah, untuk menentukan atau mencari titik putusnya ini, agar tidak secara manual diseserin satu persatu, maka bisa menggunakan perangkat OTDR. Bisa memberikan informasi titik perkiraan di sebelah mana terjadi putus serat optiknya. Kemudian dispersi. Dispersi ini bisa menyebabkan ada delay, ada delta T yang terjadi di sisi penerima. Ini disebabkan oleh tadi masalah pembiasan dan pantulan yang tidak sempurna. Nah, untuk mengatasi dua persoalan tadi, redaman dan dispersi, serat optik ini memiliki amplifier juga. Tadi yang kita singgung, penguat optik yang populer digunakan adalah EDFA. Kemudian untuk mengurangi dispersi menggunakan mode transmisi single mode. Satu frekuensi sinyal merambat dalam optik. Kalau dimodulasi analog dan digital, kita memang menggunakan satu sinyal sinusoidal tunggal. Maka di optik kita menggunakan single mode untuk menghindari atau mengurangi dispersi. Lalu kemudian perangkat berikutnya dari blok diagram sistem komunikasi serat optik tadi adalah di sisi penerima, bagian detektor optik. Biasanya digunakan untuk demodulator optik. Inputnya adalah cahaya dan outputnya adalah tegangan berupa elektrik. Lalu nanti itu yang bisa dikonversi menjadi signal atau sumber informasi lagi di sisi penerima. Biasa digunakan fotodioda, gambarnya adalah seperti berikut. Lalu kemudian peralatan-peralatan apa saja yang digunakan
untuk pemeliharaan dan perbaikan pada media transmisi optik ini. Tadi sudah kita singgung, ada power meter, ada splicer, ada OTDR, macam-macam. Nanti waktu teman praktikum, ini semua akan dipraktekkan. Kemudian kita lihat kenapa sekarang banyak sekali penggunaan transmisi menggunakan serat optik. Kalau dulu masih cukup langka, kalau sekarang sudah rata-rata bahkan optik ini sudah to the home, sudah sampai ke rumah kita serat optik. Nah, keuntungannya adalah bandwidth transmisinya yang besar, bahkan sampai petabit, ya, tidak lagi tera. Lalu kemudian penggunaannya cukup mudah dibawa karena kabelnya itu kecil, ringan, dan gampang dibawa. Kemudian untuk penggunaan di tempat-tempat yang riskan itu bisa diberikan pembungkus yang lebih besar untuk melindungi kabel serat optik ini. Oke, jadi pada pertemuan ke-13 ini kita belajar dan menyinggung diskusi tentang serat optik, baik dari sisi sumber cahayanya, sinar laser, maupun medianya, yaitu serat optiknya itu sendiri. Lalu kemudian komponen pada transmisi serat optik. Dari blok diagram tadi, kita bisa bagi-bagi, mulai dari signal informasinya, lalu carrier pembawa berupa sinar lasernya, lalu modulator optiknya, lalu kemudian media optiknya itu sendiri, dari sisi core cladding, coating, kemudian outer jacket, lalu kemudian dari sisi demodulator optik di sisi penerimanya. Nah, ini adalah pengantar dari sistem komunikasi serat optik. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan, dipersilakan.